Oke, kita lanjutkan lagi ke part yang terakhir. Kita masuk ke turunan tingkat tinggi. Jadi di sini menunjukkan notasi-notasi dari turunan. Ya, jadi turunan pertama itu bisa ditulis sebagai F aksen X, bisa Y aksen, bisa DXY, bisa DY per DX. Seperti itu ya. Turunan kedua bisa seperti ini. Turunan kedua itu artinya turunan pertama diturunkan sekali lagi. Turunan ketiga itu berarti dari turunan 2 diturunkan sekali lagi, gitu ya. Dan seterusnya. Contoh nomor 1. Cari D kuadrat Y per DX kuadrat. Berarti ini adalah mencari turunan keduanya. Kita punya Y adalah 4X pangkat 3 min 6X. Maka DY per DX atau turunan pertamanya adalah 12x kuadrat min 6. Sedangkan turunan keduanya berarti adalah dari turunan pertama ini kita turunkan sekali lagi. Berarti adalah 24x. Yang nomor 2 kita punya fx-nya adalah sin x. Sehingga turunan pertamanya adalah turunan dari sin x yaitu adalah cos x. Kemudian turunan keduanya berarti adalah turunan dari cos x yaitu min sin x. Turunan ketiga berarti adalah turunan dari min sin x yaitu min cos x. Turunan keempatnya berarti adalah turunan dari min cos x berarti min dari min sin x. Ini sama dengan sin x. Kemudian kita masuk ke turunan implisit. Jadi inti dari turunan implisit adalah seperti ini. Kalau biasanya kita kan diberikan fungsi Y sama dengan sesuatu dalam bentuk X ya, misalkan X pangkat 3 plus 2X kuadrat gitu. Jadi fungsinya sudah dalam bentuk Y sama dengan sesuatu. Sehingga mudah saja kalau kita ingin menentukan DY per DX, ya sudah tinggal kita turunkan saja. 3X kuadrat plus 4X. Tetapi fungsi tidak selalu bentuknya Y sama dengan sesuatu. Bisa saja bentuknya seperti ini. Y pangkat 3 plus 7Y sama dengan X pangkat 3. Kalau kita diminta untuk menentukan DY per DX, mau tidak mau kita harus rubah bentuk ini dalam bentuk Y sama dengan sesuatu ya. Tetapi ini tidak bisa dilakukan, tidak mudah untuk dilakukan. Ya, makanya kita dikenalkan yang namanya turunan implisit. Jadi bagaimana Y pangkat 3 plus 7Y sama dengan X pangkat 3? Caranya adalah turunkan seperti biasa. Ya, Y pangkat 3 kalau kita turunkan adalah 3Y kuadrat, tetapi karena ini ya, ini dikali lagi, ini kan variabelnya bukan X, berarti ini dikali dengan D variabel dia per DX. Ditambah 7Y, juga turunannya adalah 7, karena ini variabelnya bukan dalam X ya, jadi harus dikalikan D variabel dia per DX. Ruas kiri diturunkan, ruas kanan juga harus diturunkan. Ini berarti 3x kuadrat. Ya, sebetulnya ini juga dikali dengan D dari variabel dia per dx gitu ya. Tapi karena ini kan sama dengan 1 ya. Jadi kalau variabelnya sudah x tidak perlu kita kalikan lagi karena ini sama saja dikalikan dengan 1. Ya, jadi langsung saja 3x kuadrat gitu ya karena variabelnya sudah dalam x. Sehingga ini kalau kita faktorkan, kita keluarkan dy per dx-nya, kita punya 3y kuadrat plus 7 sama dengan 3x kuadrat. Maka dy per dx-nya adalah 3x kuadrat per 3y kuadrat plus 7. Contoh seperti ini. Misalkan yang A, ya, ruas kiri diturunkan, turunan dari y kuadrat berarti adalah 2y, ya karena variabelnya bukan dalam x, maka harus dikalikan dy per dx. Ya, karena yang diminta ini kan harus per dx ya. Jadi kalau variabelnya bukan x, kita kali dengan dy per dx. Sama dengan turunan dari 3x min 2 adalah
3 ya, karena variabelnya sudah dalam X, tidak perlu kita kalikan lagi dengan D sesuatu. Sehingga D per dx-nya adalah 3 per 2Y. Yang B, dengan menggunakan aturan rantai X-2 kuadrat, kalau kita turunkan menjadi 2, dikali X-2 pangkat 1, dikali turunan dalamnya. Turunan dari X-2 adalah 1. Ditambah Y kuadrat turunannya adalah 2Y, karena variabelnya bukan X ya, jadi kita kali dengan D variabel dia per DX, sama dengan turunan dari 1 adalah 0. Jadi kita punya 2Y, dy per dx sama dengan min 2 kali x min 2. Jadi dy per dx sama dengan min 2 kali x min 2 per 2y. Yang C, turunkan. X pangkat 4 per 5, berarti turunannya adalah 4 per 5. X pangkatnya dikurangi 1, berarti min 1/5. Ditambah 4 per 5 Y, pangkatnya dikurangi 1, min 1/5. Karena variabelnya bukan dalam X, maka kita kalikan dengan D variabel dia per dx, sama dengan 0. Jadi 4 per 5 Y pangkat min 1/5 dy per dx sama dengan min 4 per 5 X pangkat min 1/5. Sehingga dy per dx-nya adalah min 4 per 5 X pangkat min 1/5 dibagi dengan 4 per 5 Y pangkat min 1/5. Ini dicoret, sama dengan ini adalah min X pangkat min 1/5 dibagi Y pangkat min 1/5. Gitu ya. Saya coba lagi yang D saya rasa bisa. Kita coba yang E. Yang E berarti turunannya 2X ditambah ini bentuk U kali V ya. Jadi turunannya juga sama dalam U kali V. Berarti kan U aksen V gitu ya. Saya tulis dalam bentuk seperti ini biar tidak bingung, sama dengan 0. Maka 2X ditambah U aksen turunan dari U. Ya, turunan dari Y ini adalah 1, tetapi karena variabelnya bukan dalam X, berarti kita kalikan dengan dy per dx. Dikali dengan V-nya Y-1 kuadrat. Ditambah U-nya adalah Y, V aksennya apa? Turunannya berarti adalah 2 dikali Y-1 dikali turunan dalamnya. Turunan dalamnya adalah 1 dikali dy per dx. Ya, ini berarti sama dengan 0. Sehingga 2x ditambah dy per dx kali y-1 kuadrat ditambah 2y, y-1 kali dy per dx sama dengan 0. Yang ada dy per dx-nya, satukan dalam satu ruas ya, y-1 kuadrat plus ini adalah 2y kuadrat min 2y kali dy per dx sama dengan min 2x. Sehingga kita faktorkan dy per dx-nya, ini tinggal y min 1 kuadrat plus 2y kuadrat min 2y sama dengan min 2x. Sehingga kita peroleh dy per dx-nya adalah min 2x per y min 1 kuadrat plus 2y kuadrat min 2y. Seperti itu ya. Yang F, yang D sisanya bisa kalian lihat di jawaban yang sudah saya berikan di PDF ya. Sekarang kita lanjut ke laju berkaitan. Jadi yang harus diingat di laju berkaitan, kalau nilainya bertambah maka berikan positif, kalau berkurang berikan negatif gitu ya. Jadi kita coba lihat kasusnya seperti apa. Sebuah tangga dengan panjang 3 meter. Misalkan ini adalah tangga, panjangnya 3 meter. Ini adalah tangga, kemudian ini tanahnya, gitu ya. Ini tanahnya, ini adalah dindingnya. Kemudian ya tangganya bersandar pada dinding.
ujung bawah tangga, ini adalah ujung bawah tangga. Jadi misalkan dulu ya, mungkin sebelum kita lanjut, misalkan dulu X itu adalah jarak ujung bawah tangga ke dinding ya. Jadi ini adalah X gitu. Kemudian misalkan juga bahwa Y itu adalah jarak ujung atas tangga ke tanah. Jadi ini berarti adalah Y. Oke. Maka kita lanjutkan kalimatnya, ujung bawah tangga didorong mendatar, jadi didorong ke sana, mendekati dinding dengan laju tetap setengah meter per second. Berarti ini perubahan terhadap waktu. Ya, sehingga kita punya dx per dt-nya adalah min 0,5 meter per second. Kenapa kok seperti itu? Jadi ini kan dia didorong ya dengan laju tetap setengah meter per second. Artinya dia ini ketika didorong jarak x-nya ya panjang x-nya ini berkurang setengah meter setiap detiknya ya. Jadi dx per dt itu berarti adalah perubahan x terhadap waktu ya, dx per dt perubahan panjang x terhadap waktu. Min karena panjang x-nya kan berkurang ya kalau kita dorong. Jadi kita gunakan minus. Kemudian yang kita tahu apa dari sini persamaannya? Yang kita tahu ini kan kita lihat ini adalah bentuk segitiga siku-siku. Sehingga kita punya persamaan x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 9. Kemudian turunkan masing-masing ruas terhadap t. Jadi kita punya 2x, ini variabelnya bukan T, jadi kita kalikan dengan D. Variabel dia per dt ditambah turunannya adalah 2y dikali D variabel dia per dt. 9 turunannya adalah 0. Oke, ditanyanya apa? Oh, kita belum lanjut tadi ya. Tentukan seberapa cepat ketinggian ujung atas tangga berubah. Ya, berarti yang ditanya apa? Ujung atas tangga berubah. Yang ditanya seberapa cepat. Jadi perubahannya itu berapa sih per detik? Jadi yang ditanya adalah dy per dt-nya itu berapa saat ketika jarak ujung bawah ke ujung bawah tangga ke dinding adalah 2 meter. Jadi saat X-nya adalah 2 meter. Kita lanjutkan, ini X-nya ada ya, jadi 2 meter, dx per dt-nya ada, dy per dt yang dicari, y-nya, tinggal cari y-nya dulu ya. Jadi kita punya, tadi persamaannya x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 9, x-nya 2, jadi 2 kuadrat 4, plus y kuadrat sama dengan 9, y kuadrat sama dengan 5, jadi y-nya adalah akar 5. Jadi tinggal kita substitusikan saja. 2 dikali 2 dikali dx per dt-nya min 0,5 ditambah 2 dikali y-nya adalah akar 5 dikali dy per dt sama dengan 0. 2 kali 2 kali min setengah adalah min 2 ditambah 2 akar 5 dy per dt sama dengan 0. Sehingga 2 akar 5 dy per dt sama dengan 2, jadi dy per dt sama dengan 2 per 2 akar 5, ini coret-coret sama dengan 1 per akar 5. Kalau ingin kalian tulis dalam bentuk yang bagus ya, ini bisa dikalikan akar 5 per akar 5, jadi ini adalah 1 per 5 akar 5 meter per second. Perhatikan bahwa hasil yang kita peroleh ini nilainya positif ya. Coba lihat dengan fenomenanya seperti apa. Lihat kalau tangganya ini didorong ke kiri, maka otomatis ujung atasnya ini akan naik ke atas ya. Maka panjang Y-nya ini akan bertambah. Jadi betul bahwa hasil yang kita dapatkan dy per dt-nya itu harus positif. Kalau yang kita peroleh negatif berarti salah ya, jadi harus disesuaikan dengan fenomenanya. Ya, betul ya. Jadi jawaban kita nilainya positif.
terakhir, aproksimasi atau hampiran. Jadi, biasanya kalau kita diminta untuk menentukan sin 31 derajat, akar 4,1, pasti kita akan menggunakan kalkulator, ya, karena kita tidak tahu itu nilainya berapa. Tetapi di sini saya ingin tunjukkan apa sih yang dilakukan oleh kalkulator. Yang dilakukan oleh kalkulator itu adalah mengaproksimasi atau menghampiri dengan nilai terdekatnya. Jadi sin 31 ini akan dia hampiri dengan nilai dari sin 30 derajat. Karena kita tahu nilai sin 30 derajat itu berapa, gitu ya. Sedangkan akar 4,1 ini akan dihampiri dari akar 4. Karena kita tahu nilai dari akar 4 yaitu 2. Ya. Kemudian yang dilakukan oleh kalkulator adalah ini, menggunakan rumus ini. Sehingga sekarang kalau kita sudah tahu rumusnya, maka kita bisa menghitungnya sendiri tanpa menggunakan kalkulator. Contoh, yang A. Akar pangkat 3 dari 27,9 ya. Jadi pertama-tama kita tentukan dulu fungsinya apa. Misal fx-nya apa ya. Saya tulis dulu mungkin rumusnya tadi fx plus delta x sama dengan fx ditambah f aksen x dikali delta x. Oke, jadi kita tentukan dulu fx-nya apa. Ya, kalau bentuk seperti ini berarti fungsinya adalah akar pangkat 3. Bentuknya apa sih? Gitu kan? Bentuknya adalah akar pangkat 3 dari x. Ini akan lebih mudah kalau kita lihat sebagai x pangkat sepertiga. Maka kita bisa tentukan turunannya adalah sepertiga x pangkat sepertiga min 1 min 2 per 3. Kita diminta untuk mencari akar pangkat 3 dari 27,9. Jadi akar pangkat 3 dari 27,9 ini berarti adalah ini ya, F 27,9. Karena tadi sudah kita tentukan bahwa Fx-nya adalah akar pangkat 3x. Jadi akar pangkat 3 dari 27,9 adalah F 27,9. Ini kita ingin hampiri dari nilai terdekatnya ya. Jadi dari akar pangkat 3 dari 27. Ya, kita hampiri dari ini. Jadi 27,9 ini harus kita bentuk dalam bentuk 27 ditambah atau dikurangi dengan sesuatu. Berarti ditambah dengan 0,9. Maka di sini kita punya X-nya 27, delta X-nya adalah 0,9. Gitu ya. Jadi ini adalah F27 ditambah F aksen 27 sesuaikan dengan rumusnya dikali 0,9. Berarti ini adalah 27. Ini akar pangkat 3 ditambah F aksennya sepertiga 27 pangkat min 2 per 3 kali 0,9. Akar pangkat 3 dari 27 adalah 3 ditambah sepertiga. 27 itu adalah 3 pangkat 3. Ya, agar kita lebih mudah menghitungnya, sama dengan 3 ditambah sepertiga dikali, kalau pangkat dipangkatkan berarti dikalikan ya pangkatnya. Berarti ini 3 pangkat min 2 kali 0,9. Sama dengan 3 ditambah sepertiga kali seper9 kali 0,9 sama dengan 3 ditambah sepertiga dikali 0,1 sama dengan 3 ditambah 0,1 per 3 sama dengan 3 ditambah 1 per 30 sama dengan 3 ditambah 0,033 sama dengan 3,033. Satu lagi mungkin ya, satu lagi yang D, misalkan sisanya bisa kalian lihat di PDF, sudah saya berikan solusinya. Yang D, jadi kita misalkan fungsinya adalah X pangkat 20, sehingga kita bisa tentukan turunannya adalah 20 kali X pangkat 19. Ya, jadi 0,998 pangkat 20 ini adalah F 0,998. Yang mana ini akan kita hampiri dari yang terdekatnya berapa, yaitu yang kita tahu nilainya, yaitu
1 pangkat 20 ya. Maka 0,998 ini harus kalian bentuk dalam bentuk 1 ya, ditambah atau dikurangi dengan sesuatu. Berarti 1 dikurangi dengan 0,002. Sehingga sesuai dengan rumusnya ini sama dengan F1 ditambah F aksen 1 dikali, hati-hati, deltanya adalah negatif ya, min 0,002. Sama dengan F1 adalah 1 pangkat 20 ditambah 20 dikali 1 pangkat 19 dikali min 0,002. 1 pangkat 21, 1 pangkat 19, 1 dikali 20, 20 dikali min 0,002 sama dengan 1 min berapa ini? 0,04 gitu ya. Maka ini sama dengan 0,96. Oke, ini akhir dari bab 2 turunan. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.